kalau kalian melupakan kelima hal ini maka akan berakibat fatal. Materi yang dipilih pada video pembelajaran kali ini merupakan salah satu masukan dari komentar pada video sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau request materi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Aprian Yulianti dalam segmen Belajar Asik Bahasa Indonesia bersama Bu Anti. Nah, pada video pembelajaran kali ini, seperti yang sudah dibahas tadi, kita akan membahas materi kelas 7 bab 2. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like video ini terlebih dahulu, kemudian klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 Bahasa Indonesia Jenjang Sekolah Menengah Pertama bab 2 mengenai teks cerita fantasi. Nah, tujuan ataupun materi yang akan kita bahas kali ini lebih tepatnya adalah kompetensi dasar pengetahuan 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi, baik itu yang dibaca maupun yang didengar. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih teks cerita fantasi? Apa yang membedakannya dengan teks-teks yang lainnya? Ternyata teks cerita fantasi adalah salah satu bentuk teks narasi, namun memiliki ciri umum tertentu. Apa saja ciri umum itu? Adanya keajaiban, adanya keanehan, adanya kemisteriusan, adanya lintas latar, adanya tokoh yang unik, dan cerita yang bersifat fiksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada unsur-unsur teks cerita fantasi. Apa saja unsur dari teks cerita fantasi? Yang paling penting dan harus selalu kalian ingat apabila kalian belum memahami atau mengetahui unsur-unsur dari teks cerita fantasi maka akan berakibat fatal. Kenapa fatal? Karena fatal itu sendiri adalah unsur-unsur dari teks cerita fantasi. P adalah penokohan atau tokoh, kemudian amanat, kemudian tema, kemudian alur, dan yang terakhir adalah latar. Jadi unsur dari teks cerita fantasi adalah fatal: penokohan, alur, tema, amanat, dan latar. Nah, untuk memahami kelima unsur ini, mari kita saksikan dulu cuplikan dari teks cerita fantasi yang berikut ini. Di sebuah desa hiduplah dua orang kakak beradik yang bernama si sulung dan si bungsu. Akan tetapi meskipun dua orang ini kakak beradik, mereka memiliki sifat dan status sosial kehidupan yang berbeda. Si sulung merupakan seorang yang kaya raya dan sangat menyombongkan kekayaannya, sementara si bungsu hidup dalam kemiskinan namun tetap jujur dan bersabar. Suatu hari karena tidak tahan lagi melihat anak dan kedua istrinya kelaparan, si bungsu bermaksud untuk meminjam uang kepada si sulung. Akan tetapi setibanya di rumah si sulung, si bungsu hanya mendapat cacian dan hinaan, bahkan dengan serta-merta si sulung mengusir si bungsu. Dengan diliputi perasaan sedih, si bungsu pun pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang tergopoh-gopoh dan kepayahan memikul beberapa batang kayu kering. Lalu si bungsu menawarkan bantuan dan kakek tersebut menerimanya dengan senang hati. Setibanya di rumah kakek tua, maka si bungsu menerima imbalan sebuah roti. Menurut kakek tersebut, apabila ingin mendapatkan keberuntungan, maka si bungsu harus menukar roti tersebut dengan penggilingan batu yang terdapat di rumah para kurcaci yang tinggal di gubuk di dekat bukit. Lalu si bungsu pun berangkat menuju rumah para kurcaci. Setibanya di rumah para kurcaci, si bungsu lalu mengutarakan maksud dan keinginannya. Maka sebelum pulang ke rumah, para kurcaci berpesan kepada si bungsu bahwa apabila dia ingin menggunakan penggilingan tersebut, dia harus menyebutkan keinginannya sambil memutar penggilingan tersebut. Lalu apabila dia ingin menghentikan penggilingan itu, dia harus menutupnya dengan kain berwarna merah. Maka si bungsu pun pulang ke rumah dengan perasaan yang lega dan sedikit bergembira. Setibanya di rumah, si bungsu lalu meminta penggilingan untuk membuatkan nasi supaya anak dan kedua istrinya tidak lagi kelaparan. Maka keajaiban pun terjadi, dengan serta-merta penggilingan tersebut mengeluarkan nasi yang banyak. Lalu setelah dirasa cukup, si bungsu menutup penggilingan dengan kain berwarna merah. Begitulah keesokan harinya, semua terus berulang. Bungsu memproduksi banyak bahan makanan lalu menjualnya di pasar. Setelah beberapa saat,
melakukan kegiatan tersebut, si bungsu pun akhirnya bisa mengumpulkan banyak uang dan membawa keluarganya untuk bisa membeli rumah baru serta beberapa pakaian yang mewah. Melihat hal tersebut, si sulung merasa iri dan tidak senang dengan kesuksesan si bungsu. Lalu diam-diam si sulung mencari tahu apakah gerangan yang menjadi penyebab si bungsu bisa menjadi kaya raya. Lalu setelah mengetahui mengenai keajaiban penggilingan batu, si sulung pun berniat untuk mencuri penggilingan tersebut. Keesokan harinya, niat tersebut dia lancarkan. Diam-diam, si sulung pergi ke rumah si bungsu lalu mencuri penggilingan tersebut. Kemudian si sulung pun pulang ke rumah dan mengajak istri serta kedua anaknya pergi meninggalkan desa menuju kota yang jauh. Mereka pun pergi mengendarai perahu untuk melintasi laut menuju kota. Di tengah perjalanan, si sulung merasa penasaran dengan penggilingan batu ajaib. Lalu dia pun meminta penggilingan untuk memproduksi garam. Dengan serta-merta keajaiban terjadi. Penggilingan batu tersebut memproduksi garam yang banyak secara terus-menerus. Akhirnya, si sulung menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan penggilingan tersebut. Lalu lama-kelamaan, garam pun semakin banyak dan membuat perahu mereka semakin berat. Lalu akhirnya mereka semua tenggelam ke dasar lautan. Sekarang kita akan identifikasi satu persatu unsur dari teks cerita fantasi Laut Asin tadi, dimulai dari P yang pertama, penokohan atau tokoh. Penokohan adalah sifat, watak atau karakter, sementara tokoh adalah orang atau pelaku. Dalam cerita Laut Asin tadi ada banyak sekali tokoh, tapi kita hanya akan fokus kepada dua tokoh utama, yaitu si sulung dan si bungsu. Si sulung adalah sosok tokoh yang mempunyai sifat pelit, sombong, dan serakah. Dia pelit, tidak mau membantu saudaranya, namun dia juga serakah, ingin merebut apa yang bisa menjadi penyebab kekayaan dari saudaranya itu. Kemudian si bungsu. Si bungsu adalah seseorang yang digambarkan memiliki sifat atau karakter sabar dan juga bertanggung jawab. Dia terus berusaha penuh kesabaran dan tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istrinya. Alur adalah urutan jalannya cerita. Nah, ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Cerita fantasi Laut Asin tadi memiliki jenis alur maju, karena tidak ada potongan cerita dari awal hingga akhir atau di tengah-tengah bagian cerita yang mengingat masa lalu atau flashback. Sehingga dari awal hingga akhir, cerita fantasi Laut Asin tadi mengurut jalannya menuju ke masa depan. Maka oleh karena itu, teks cerita fantasi Laut Asin tadi memiliki alur jenis maju. T yang ketiga adalah tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Cerita Laut Asin tadi memiliki tema mengenai kisah persaudaraan dua orang kakak adik yang memiliki sifat bertolak belakang. Kemudian yang keempat adalah amanat. Apa sih amanat? Ternyata amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca atau pendengar. Nah, ada banyak sekali amanat berharga yang bisa kita petik dan kita dapatkan dari cerita Laut Asin tadi. Misalnya saja, kita harus menolong sesama, terlebih apabila kita memiliki kelebihan dan orang-orang di sekitar kita, bahkan saudara kita, memiliki kekurangan atau membutuhkan. Kemudian kita juga harus selalu berprinsip untuk bersikap jujur dan sabar seperti yang dilakukan oleh si bungsu, karena kesabaran dan kejujuran pasti akan membuahkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh serakah seperti yang dilakukan oleh si sulung, karena keserakahan hanya akan mengantarkan kita kepada kerugian yang lebih besar lagi. L yang terakhir adalah latar. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di dalam sebuah cerita ada banyak sekali latar tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakanginya dari berbagai potongan atau kisah di dalam cerita tersebut. Misalnya di cerita Laut Asin tadi ada latar tempat di rumah si sulung, kemudian di rumah si bungsu, atau juga di kediaman si kakek tua. Kemudian latar waktu. Latar waktu juga ada banyak. Kita ambil salah satu contoh, misalnya latar waktu ketika si bungsu berjualan di pasar, maka latar waktunya tentu saja adalah pagi atau siang hari. Kemudian yang terakhir adalah latar suasana. Nah, latar suasana juga ada banyak, tergantung dengan bagian dari isi cerita tersebut. Latar suasana yang ada dalam cerita Laut Asin tadi, ketika si sulung berusaha meminjam uang
Maksudnya si bungsu, ketika si bungsu datang ke rumah si sulung untuk meminjam uang, maka tidak mendapatkan pinjaman sama sekali, malah diusir. Tentu saja latar suasananya mengharukan atau menyedihkan. Kemudian ketika si bungsu akhirnya kehidupannya berubah, keluarganya pun bahagia, maka latar suasananya tentu saja menyenangkan atau latar suasana yang bahagia. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa sekali lagi ingat patal, penokohan, alur, tema, amanat, dan latar. Maka kalau kalian melupakan kelima hal ini, maka akan berakibat fatal. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan menambah referensi materi pembelajaran teks cerita fantasi untuk kelas 7 jenjang sekolah menengah pertama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.